Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali bersama Bang Kanare. Banyak pertanyaan teman-teman tentang seputar relay buat teman-teman hobi perakit pemancar, break, dan lain sebagainya. Entah itu booster 2 meteran dan lain sebagainya ya. Cara menyambung sebuah relay untuk menyambung dari antara perangkat HT, booster, dan antena agar booster aktif atau tidak, ataupun untuk perangkat PITX juga bisa, itu juga menggunakan relay. Itu intinya relay adalah untuk memindah antara jika untuk di perangkat satu dan perangkat lainnya, ataupun TX ke RX radio dan memancar, itu menggunakan relay ataupun booster. Ada high, ada low, HT ditambah booster itu untuk merubah HT langsung ke antena, ataupun via booster dulu itu menggunakan relay. Jadi banyak teman-teman bingung, itu saya bingung nyambungnya sih, terutama sebenarnya sih kalau bisa kelihatan di sini, itu kan kelihatan di sini. Ini kan otomatis dari sini sini tuh, dan pinggir itu, ini saklarnya akan perpindahannya ada di sini. Perpindahannya itu ada di sini, dua ini apa saya bilang tuh, pusatnya lah ya. Sini anggaplah ini TX RX, TX RX, TX RX, seperti itu. Sekarang yang kita bahas adalah untuk merakit sebuah booster. Yang kita bahas adalah relay. Nah, relay itu sistem kerjanya gimana itu, teman-teman pada bingung rata-rata. Untuk baik di entah booster apapun ya, entah booster yang besar ataupun kecil, itu sistem kerjanya itu sama semua. Relay itu banyak macamnya, kecil gede itu sama aja. Intinya seperti ini ada perangkat anggaplah ini HT teman-teman ya. Ini HT ya. Ini ada antena telek ya. Nah, ini ada antena telek, dan ini modul boosternya itu ya. Booster itu banyak di online, terserah Anda teman-teman ya. Nah, itu sini kadang kan kita beli booster itu belum ada relay, ada yang sudah ada relaynya, kita beruntung. Tapi kadang hanya booster saja palet, itu nggak ada relaynya, gimana cara ngatasinya, itu yang teman-teman bingung ya. Banyak pemula yang tertarik pengen belajar merakit. Nah, di sini kalau yang sudah pinter, saya harapkan mengajari yang belum pintar gitu ya, gitu. Karena ada beberapa tipe relay ya, ada tipe yang 5 pin yang tanya saya, karena ada yang menyediakan 8 pin seperti ini ya. Sekarang kita gambar dengan menggunakan ini ya. Ini booster ya, booster ini booster itu, ini booster, ini HT, ini booster, ini antena. Ini booster belum ada relaynya. Gimana supaya itu, kita harus menggunakan sebuah alat kerja untuk menambah ini, memerintah bahwa relay ini supaya bekerja dan booster bisa bekerja. Ini ada sebuah pin relay, saya samakan dengan kakinya karena saya adanya relay ini untuk sebagai sampel. Intinya sama aja, tapi setiap relay kan pinnya berbeda, intinya sama. Saya menggunakan prinsip dasarnya saja. Misalkan ini relay, ini booster 10 watt, lantar terserah buatan sendiri. Input 3 watt mungkin dari HT, bisa 10 atau 15 watt, sama saja, intinya sama saja. Kita lihat dari sini, ini yang connect kan di sini nih. Ini connect, berarti ini jelas in dan out ya, ada in dan out. Jadi kita ini
yang otomatis ini untuk RX, berarti ini untuk yang di langsungkan seperti ini, di shotkan saja seperti ini. Ada yang di sebelah sini, ada yang di sebelah sini, tergantung apa jenis relainya. Ini saya menggunakan relay ini ya. Nah itu kelihatan kakinya ya. Jadi ini di shotkan, yang sini ke apa antena ya. Nah seperti ini, yang sini itu ke HT seperti ini. Nah, otomatis ini sama ini connect, jadi ini ke sini, ini ke sini ya. Untuk menyambung ke in outnya gimana, gampang, ini tinggal ke sini saja, in booster, dan ini out booster ya. Saat relay ini bekerja, sini otomatis yang tadinya sini ke sini jadi sini ke sini, ini yang tadinya sini ke sini jadi ke sini, ini ke sini. Sama di sini paham yang banyak teman ya sudah sedikit paham lah. Yang jadi masalah tuh di sini nanti relay apa namanya gerak, sistem gerak relay ini yang jadi masalah. Pertanyaan teman-teman tadi di sini banyak, udah mungkin ada 10 orang yang bertanya tapi saya belum sempat bikin. Nah ini saya bikinkan sebuah videonya ya, begitu, bikinkan sebuah videonya. Jadi apa namanya, ini harus diperlukan sebuah rangkaian apa namanya sensing ya, rangkaian sensing, atau saya itu untuk memerintah sebuah relay agar bekerja. Jadi ya, bisa menggunakan 2 buah transistor, bisa menggunakan 1 buah transistor, itu ya terserah. Bisa banyak skema itu di apa namanya Google, itu banyak sekali. Jadi setiap ada tegangan masuk, dia akan langsung apa namanya menyaklar, ceklek, intinya seperti itu ya. Ya sekarang saya gambarkan untuk fungsi ininya ya. Untuk fungsi ininya anggap aja nanti ini adalah plus dan ini min ya. Perhatikan jangan sampai ini RPU-nya saya pelanin, jangan sampai salah ya, pelan-pelan aja digambar, screenshot aja boleh. Nanti di sini untuk ini adalah tegangan untuk relay. Sini saya kasih sebuah dioda IN4148 48 ya. Nah ini nanti bakalnya plus, ini bakalnya nanti apa namanya min ya. Min ini yang nanti kita fungsikan, ini plus continuous ya, plus 12 volt sesuai dengan relaynya pakai 12 ya, continuous, jadi selalu ada ini tegangan. Atau kasih saklar untuk low high nanti di sini ya. Kalau low itu booster tidak bekerja, hanya HT menuju ini, misalkan 3 watt. Tapi kalau untuk memperkerjakan booster, ini ada saklarnya di sini, misalkan di sini ada saklarnya, itu jadi high otomatis pada saat HT dipencet PTT-nya cetet, ini akan bekerja. Nah cara bekerjanya booster biar otomatis, kita butuh apa yang dinamakan, sering teman-teman menyebut itu sensing ya. Sensingnya seperti apa? Yuk kita gambar di sini langsung ya. Kita siapkan sensingnya itu dari apa namanya untuk mengerjakan relay. Ini output antena di sini, bisa menuju relay ya. Kita kasih sebuah rangkaian sedikit saja, mungkin kira-kira belanja habis 5.000 rupiah. Saya gambarkan di sini. Ya. Kecil, saya balik. Ini ada di sini. Ini ada apa namanya sebuah keramik ya. Ada sebuah keramik. Itu nanti di sini ada apa dioda ke ground
Ini anggaplah seperti ini, ada dioda untuk maju. Itu ya, dua buah dioda ini menggunakan IN 4148 ya. Begitu. Nanti ada ini fungsinya, kan tujuannya dari sinyal HT ini akan berubah menjadi tegangan ya. Tegangan dirubah menjadi apa? Sebuah tegangan. Nah, nanti di sini ada sebuah apa itu? Resistor. Di sini ada resistor menuju ground ya. Nah, seperti ini kelihatan ya. Nah, seperti ini pelan-pelan saja. Ini ada dua buah keramik. Jadi teman-teman bisa bikin, terserah mau pakai final apa, bikin sendiri. Tidak usah apa namanya beli. Nanti daftar komponennya saya kasih sekalian. Di sini ada 1 nano ya. Di sini ada 10 nano. Ini kira-kira sekitar 47 kilo. 47 kilo, di sini 1 kilo. Nah, kita butuh sebuah satu boleh, dua boleh, biar lebih kuat nggak tahan putus ya. Kita harus memerlukan dua buah apa namanya transistor untuk memperkerjakan sebuah min ini min relay itu harus menuju ke ground, tapi harus perintah dari input. Gimana caranya? Ini sudah cukup sampai di sini ya. Sekarang kita siapkan dua buah transistor seperti ini. Nah, ya. Nah, seperti ini. Begitu. Lalu ini emitter. Gitu. Yang penting NPN, terserah mau pakai transistor apa aja boleh. BJ547 3904 ataupun FCS 9014 itu boleh. Gitu ya. Suka-suka teman-teman lah, nggak harus apa namanya seadanya aja itu ya. Ini dari emitter, ini kan tandanya emitter, ini ke basis ya gitu. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya sih saya lingkarin biar ini tanda bahwa ini adalah transistor. Nah, kayak gini kelihatan. Yang ini langsung menuju ke ground. Mudahan pelan-pelan aja. Lalu ini dan apa kolektor. Ini tujuannya sih di penguat ya, seperti biar kalau satu kadang kurang kuat, kadang cepat apa namanya putus ya. Nah, seperti ini dari min ini masuk ke kolektor. Nah, ini sampai di sini paham. Ini min, ini plus, minnya masuk ke kolektor, nanti sini langsung masuk ke ground ya. Dia akan mutus. Sebenarnya transistor itu sama dengan relay ya. Dia akan bekerja jika ada input dari basis ya. Jadi basis ini sama prinsipnya untuk merubah LPF BPF itu sama. Nah, ini masuk ke sini seperti ini, disambungkan ke sini. Nah, seperti ini. Jika tegangan ini sudah on 12 volt sudah masuk ke relay gitu ya. Otomatis pada saat HT ini transmit, PTT dipencet, ada sinyal kan, HT ini akan mengeluarkan sinyal ini diterima oleh keramik ini 5 PF ataupun 10 PF seperti itu. Nah, di sini sinyal HT tersebut akan dirubah menjadi tegangan DC ya, karena sudah melewati dioda ini akan dirubah menjadi tegangan DC, otomatis masuk ke resistor, masuk ke tegangan DC tersebut akan masuk ke basis dua buah transistor ini NPN, otomatis akan
kolektor dan emitor akan terhubung. Jadi langsung saklar, sama aja kan. Akhirnya dari tegangan min ini yang tadinya putus di sini dan di sini, jadinya langsung masuk ke ground seperti itu. Akhirnya dia relay ini akan ceklek akan sinyal input akan masuk ke sini dan output ini akan masuk ke antena seperti itu. Sederhana kan, hanya paling Rp5.000 saja ini. Rangkaian seperti ini hanya Rp5.000. Semoga teman-teman bisa memahami pelan-pelan. Saya dekatkan. Yang penting di sini ya, cara penyambungannya ini untuk apa aja boleh, silakan apa aja boleh. Seperti ini juga untuk kalau di PITX ada itu buat band pass low pass filter ya. Kalau band pass sih nggak pakai. Low pass filter juga bisa itu untuk perpindahan antara 40 meter LPF, 80 meter dan 40 meter ceklek pergantiannya sama aja. Anggap aja ini booster jadi LPF gitu aja sih. Ya, ada LPF untuk perpindahan LPF. Ya, kan ada cetek 40 80, tapi sistemnya nanti sinyalnya tidak seperti ini. Ini masuknya melalui bisa manual menggunakan saklar. Cetek 5 volt dimasukkan ke sini, dia akan nyaklan menuju ke 80 meter. Jika 5 volt dihilangkan, akan menuju LPF yang ke 40 meter. Ataupun 5 volt ini bisa keluar dari DDS SI 5351. Teman-teman kan udah banyak yang punya DDS kan, ada pin band control itu. Nah, itu fungsinya itu untuk menggerakkan sebuah transducer ini ke relay pada LPF itu tadi. Apa mau saya contohkan? Ini ada kertas kosong lagi ya, di sini saya siapkan kertas kosong lagi. Nah, ini ngobrol santai pelajaran di pagi hari. Biasanya kalau teman-teman yang pakai PITX Spectra 2 band menggunakan relay kotak seperti itu, relay kotak. Nah, saya ambilkan PCB linear ya, semoga saya punya. Nah, seperti ini PCB linear. Ini ada LPF 40 meter dan 20 meter. Ini ada relay, 2 buah relay. Saya fokus di pemindahan relaynya ini ya. Ini ada relay EPF, relay LPF ini. Relay LPF ini nanti ada dikerjakan menggunakan sebuah transistor ya. Menggunakan sebuah transistor, mana pin LPF. Nah, ini pin LPF. Pin LPF seperti ini. Cuman ini diambil plusnya ya, diambil plusnya, bukan minnya. Kalau tadi booster kan minnya, kalau ini plusnya ya, diambil plusnya. Ini minnya sudah langsung ke ground nih, diambil plusnya gitu. Sebenarnya sih sama aja. Nah, ini ada 2 buah PITX Spectra di sini. Ini kebetulan sedang merakit ya. Nah, di sini kan kelihatan ini. Di sini tuh kelihatan ada band LPF. Nah, ini relay untuk menyalakan 2 relay ini. Dimasukkan ke relay ini ya, dimasukkan ke relay ini. Nah, ini transistor ini seperti yang saya tadi. Ini pakai 1 transistor, yang di skema itu ada 2 transistor. Nah, ini ada 1 transistor ya, ini basisnya untuk mengerjakan ini menuju DDS, ataupun dikasih tegangan aja 5 volt, nanti dia akan bekerja semua cetek gitu, seperti itu, mengikuti LPF. Coba saya gambarkan sedikit ya. Ini ada sebuah LPF, anggap ini LPF lah. Ini ada relay gitu ya, seperti itu. Ini ada lilitan. Nah, ini ada in, ada out, in. Lalu di sini ada band control ya, untuk
menggerakkan relay, 2 buah relay ini stack ke 40. Sini 80 meter. Nah, untuk mengerjakan ini itu tadi ada relay ini. Relay ini untuk mengerjakan band pass filter juga. Ini satu relay tapi untuk mengerjakan band pass filter juga, karena band pass filter 2 LPF-nya juga 2, terserah untuk di band mana aja. Ini menggunakan relay kuning, jadi yang bisa kelihatan itu ya, bisa kelihatan seperti itu. Begitu. Ini jalurnya seperti ini, intinya seperti itu. Jadi ini ada kaki, terserah mau pakai yang model apa aja boleh. Nah, ini tegangan. Nah, nanti ini tegangan. Saya ngikuti skema ini aja tuh. Ini di-shotkan dari sini ke sini ya kan. Ya, di-shotkan aja. Dan ini adalah untuk PPF. Dan ini, nah ini yang tuh LPF. Ya, ini, nah yang ini nanti masuk ke sini. Nah, seperti itu. Ini kontrol LPF seperti itu ya. Pakainya relay yang kuning ya, relay yang kuning. Nah, ini ada tegangan. Yang jelas di sini tuh ada tegangan ya. Ya, ada tegangan. Jadi kita kasih plus, ini min, ini shotkan ke sini ya, di jumper ataupun dikasih sebuah jalur ya, kita kasih ke sebuah jalur aja seperti itu. Setelah itu apalagi yang dibutuhkan buat teman-teman yang dikerjakan nanti minnya ya. Ini min, ini plus, ini min tadi. Nah, min ini nanti menujunya ke kolektor ya. Sini nanti saya siapkan sebuah transistor seperti ini, saya gambarkan. Nah, seperti ini menuju ground. Ini adalah satu buah transistor NPN seperti ini. Nanti minnya masuk ke sini, blok sini dikasih resistor 1 kilo. Nah, ini band control, boleh manual. Kalau teman-teman yang suka manual pakai saklar ceklek itu di sini kasih aja saklar seperti ini misalkan. Nah, seperti ini 5 volt begitu. Ini begitu, ini plus. Begitu ini di-shotkan seperti ceklek, ini otomatis akan bekerja. Ya, otomatis relay ini ya 12 volt akan bekerja, ini bekerja setek gitu ya. Jadi ya sangat simpel sebenarnya, sangat simpel sekali gitu ya. Jadi ini akan klek ini semua tegangan kerja semua. Ini menuju tegangan ke relay ini, yang ini 12 volt. Jadi ya, lalu ini groundnya sama persis dengan ini. Groundnya dilangsung, ini kelihatan ada yang diambil plusnya masuk ke sini ke relay ini, karena ini terputus, ini masih ke sini, nyambungnya tegangan ini ke sini ya. Ini tegangan untuk PPF tanpa relay ya, karena kecil kayak ini berat. Jadi kalau pakai dan yang menggunakan dioda dia akan pecah karena watt ini udah mainnya udah power. Jadi harus dipisahkan dengan relay. Ini tegangannya di sini, tegangan ini adalah min relay. Ini simbol relay kan seperti ini. Nah, seperti
seperti itu ya. Semoga bermanfaat kali ini, video santai hampir 30 menit, sekitar 25-26 menit di pagi hari. Saya bikin videonya di pagi hari, ini bisa di screenshot. Tadi untuk booster bisa di screenshot, ini untuk sistem gerak relay. Ditunggu video-video selanjutnya, semoga bermanfaat. Banyak teman-teman yang tanya, ini bisa dipakai untuk mungkin teman-teman yang suka merakit Brick FM, silakan bisa dipakai. Banyak tinggal menjabarkan sendirilah itu ya buat teman-teman. Terima kasih, ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.